Ya, pemirsa, langsung saja kita ke narasumber-narasumber kita untuk masih membahas mengenai bagaimana the new normal di tengah pandemi ini. Tetapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kedisiplinan bisa sangat menentukan kesehatan diri kita. Komunikasi tatap muka akan terhalangi oleh masker, beralih jadi komunikasi tatap mata. Kita hanya bisa melihat orang dari sepasang mata saja, atau setelah menyentuh kita mereka cuci tangan, bukan karena tak ingin kenal, menyembunyikan identitas atau jijik bersentuhan, semua ini demi kesehatan. Bahkan nanti orang akan menghindari pertemuan secara langsung dan memilih untuk melakukan aktivitas online. Internet akan jadi kebutuhan pokok, di mana sebelumnya ini diramalkan akan terjadi 2050, namun ternyata lebih cepat. Lagi-lagi bukan karena kecanggihan teknologi, tapi karena kesehatan. Identitas masyarakat Indonesia yang memiliki rasa sosial tinggi tentunya akan menjadi culture shock untuk beberapa saat. Perubahan-perubahan yang akan dialami masyarakat nampaknya sangat minim diperhatikan karena hampir semua orang tengah sibuk meredam persebaran virus. Padahal kemungkinan terburuknya adalah pandemi akan berlangsung lama dan masyarakat belum siap untuk menghadapinya. Seharusnya di samping memerangi virus, masyarakat pun menyiapkan diri untuk keadaan terburuknya, yaitu berubah menjadi kebiasaan normal yang baru. Ya, kalau kita lihat dari tayangan tadi, sebenarnya masyarakat kita sepertinya tidak siap begitu ya Pak Gindo ya. Bagaimana ini Pak Gindo? Apa yang harus kita lakukan untuk beradaptasi dengan kalau dilihat dari karakteristik masyarakat Indonesia dan bagaimana perbandingannya dengan di luar negeri? Kalau apa yang harus dilakukan supaya orang Indonesia beradaptasi, saya pikir ahlinya itu Pak Imam ya. Tetapi kalau ditanya di Inggris itu kayak apa, saya bisa cerita sedikit sebagai orang yang tinggal di Inggris gitu. Yang saya mau kaitkan ini dengan apa yang dikatakan Bu Evita tadi, yaitu kita sebenarnya bisa kalau ada pesan yang atau istilah Indonesia itu sosialisasi yang besar dan terus-menerus dan konsisten begitu. Jadi saya kira betul itu, the 3-in-1 dulu ditolak pertama kali, tapi akhirnya mungkin setelah 10 tahun bisa diterima. Tentu kita nggak punya waktu 10 tahun menghadapi coronavirus ini. Dan kebiasaan-kebiasaan pakai masker, kebiasaan cuci tangan, kebiasaan menyapa orang dan menyalam orang diganti dengan kebiasaan-kebiasaan lain, misalnya hanya mengangguk begitu. Itu bisa diubah itu, dan bisa diubah dalam mungkin nggak terlalu lama kalau keadaan darurat macam sekarang ini. Yang penting saya kira dari mengikuti apa yang dibilang Bu Evita tadi itu adalah pertimbangan-pertimbangan kalau kita nanti masuk ke fase normal yang baru. Saya kira dari sekarang mesti dibuat transparan. Itu yang kami lakukan di Inggris. Jadi kami tidak bilang akhir Juni kalau di Inggris, tapi kami bilang ada 5 kriteria. Kalau peningkatan di rumah sakit itu sudah turun sekian persen misalnya, kalau antar daerah itu sudah agak mirip kurang dari 5% misalnya. Jadi yang seperti itu yang kami lakukan. Jadi bukan tanggal, bukan bulan, tetapi kriteria, patokan. Jadi misalnya saya kasih tahu, kalau saya di Indonesia, ini yang akan saya bilang. Kalau 5 provinsi utama di Jawa sudah melaporkan semua rumah sakit rujukannya itu menurun jumlah pasien, maka boleh dibuka. Jadi kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Yogyakarta, semuanya itu sudah mencatat jumlah pasien rata-rata 7 hari terakhir itu semua sudah turun, maka boleh semuanya dinormalkan. Bukan akhir Juni, bukan, tapi memperhitungkan rata-rata di 5 provinsi itu. Karena waktu itu jalan terus, tetapi tanggapan kita itu berbeda. Rumah sakit, pemerintah, dinas kesehatan, masyarakat
itu berinteraksi menanggapi wabah ini. Dan kalau semuanya sudah rada klop dan 5 provinsi itu sudah mulai menurun, jumlah pasien di rumah sakit rujukannya, barulah kita boleh bilang kita rada siap. Baik, jadi tidak harus secara kaku begitu ya menerapkan apa yang sudah direncanakan atau skema-skemanya, kemudian fase-fasenya, tetapi harus melihat juga dari kondisi masyarakat kita. Nah, sebenarnya Pak Imam, kondisi masyarakat kita ini bagaimana? Ya itu, saya tadi ingin menyetujui dulu itu, patokan yang seperti itu. Karena saya khawatir kita itu sekarang gencar bicara tentang new normal, tapi kita lengah bahwa badai yang akan datang ini udah di depan mata. Nah, akhirnya malah kita keteter. Bayangkan kalau seandainya kita karena bicara new normal, latah ya, terus kemudian ini habis lebaran, ya kita tidak tahu berapa flow orang yang mudik ya, dan kemudian terjadi penularan masif, dan kemudian tenaga medis di daerah itu tidak siap, itu kita tidak bicara new normal. Yang terjadi di situ adalah bicara tentang bagaimana kita masuk ke dalam situasi emergensi yang lain. Kalau kemarin di Jakarta cukup memberikan pengalaman betapa repotnya kita itu menyediakan tenaga medis ya dengan APD dan sebagainya. Nah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya setelah lebaran ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, walaupun orang itu jelas sekarang ini sudah ada arus yang cukup besar. Nah tapi apakah nanti mereka berlebaran ya berhalal bihalal sebagaimana biasa, kita tidak tahu. Nah kalau itu berlebaran seperti biasa, apakah nanti akan punya dampak pada penularan? Kita tidak tahu. Kalau nanti terjadi dampak masif penularan, apakah terus kemudian menjadi pasien, menjadi berduyun-duyun datang ke rumah sakit? Kita tidak tahu. Kalau terjadi pasien berduyun-duyun, berapa yang meninggal? Kita tidak tahu lah. Jadi ini harus dibicarakan juga, supaya jangan lengah. Nah sekarang setiap media ini, saya udah hampir 5 media itu selalu bicara new normal, tetapi tidak bicara tentang dampak peristiwa mudik ini. Sehingga nanti kita berharap bulan Juni misalnya kita akan ada era baru, tetapi justru di situ nanti akan terjadi sebuah peristiwa masif ya, bencana yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini kita peroleh di Jakarta, Bandung, dan daerah merah yang lain. Nah itu yang kita tidak kehendaki sebetulnya. Iya, baik. Baiklah, kita akan jeda sejenak. Setelah ini saya akan ke Bu Evita. Jadi sebenarnya nanti apa sih yang ini tidak hanya mudik saja yang mesti kita waspadai ya, karena selain mudik ini ada lagi arus balik mudik. Iya, arus balik mudik. Nanti saya akan ke Ibu Evita, tetapi setelah jeda ini, pemirsa tetaplah di Bincang Virtual. Kami akan kembali sesaat lagi.